Halo Arnold. Jadi sekarang ini kamu mau bulking ya? Kurang ajar sekali mereka. Arnold, tunjukkan betapa berharganya dirimu. Wah, Arnold, tekanan darahmu belum pernah setinggi ini sebelumnya. Hati-hati, tekanan darah tinggi bisa mempengaruhi pembuluh darah di matamu dan penglihatanmu itu bisa hilang. Biasanya ini hanya bersifat sementara. Mungkin. Tapi untuk pulang dengan selamat sekarang, kamu butuh anjing pemandu. Anjing pemandu dilatih setidaknya selama 1,5 tahun. Dan biayanya bisa sampai 20.000 US dollar. Apa? Anjing itu terlalu biasa untukmu. Bagaimana kalau kuda poni? Melatih kuda poni pemandu lebih mudah daripada anjing. Selain itu, ini pilihan yang tepat untuk penderita alergi atau untuk umat Islam. Topimu keren, Arnold. Karena buta, kamu jadi tidak punya banyak pilihan waktu luang. Jadi, dengarkan musik dan bersantai. Tapi ingat ya, paparan suara di atas 85 desibel bisa merusak pendengaran. Ngomong-ngomong, volume headphone-mu itu 95 desibel. Dan konser rock bisa mencapai 115 desibel. Sedangkan kebisingan mesin jet bisa mencapai 160 desibel. Yang bisa membuat gendang telingamu pecah. Dan 180 desibel itu adalah mematikan. Jadi kamu pulang, Arnold. Apa kamu tinggal di bandara ruang angkasa? Bukan? Kalau begitu, hati-hati. Arnold! Maaf ya, tapi yang lebih parah lagi, sekarang kamu juga tuli. Tapi jangan menyerah. Untuk komunikasi, penyandang tunarungu dan tunanetra punya beberapa cara, seperti bahasa isyarat sentuhan, alfabet Lorna, atau sarung tangan Braille. Sarung tangan Braille ini memiliki kontak dari bahan konduktif. Saat terhubung, data dikirim berdasarkan prinsip dari Braille dan indikator getaran digunakan untuk menerima sinyal. Hei, sepertinya kamu sudah jago pakai sarung tangannya dan mulai berolahraga. Tapi bukannya ke gym, kamu malah tersesat ke ruang ganti wanita, sobat. Kamu aneh sekali. Tapi, hei, setidaknya penglihatanmu itu kembali, walaupun itu hanya sebentar. Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari? Dan setelah setahun diam kau. Astaga, Arnold. Aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound systemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah bajingan kecil, rasakan ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba, jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicacah menjadi 1.000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah.
dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Siapa yang akan mau untuk berkencan denganmu, Arnold? Baiklah, ide bagus kalau kamu mau memakai kacamata agar terlihat lebih pintar. Tapi dia akan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Apa kamu berencana memakai kacamata orang lain sepanjang waktu? Itu bukanlah ide yang bagus, sobat. Mata dengan penglihatan yang buruk seperti kamera yang tidak sejajar, di mana gambar tidak mengenai sensor. Lensa kacamata membantu mengarahkan gambar secara lebih jelas ke target. Memakai kacamata orang lain pada mata sehat kita sama saja dengan merusak kamera yang sudah tepat menjadi tidak fokus. Maju terus untuk bertemu kekasihmu. Hati-hati, Arnie. Dengan kacamata, kamu seperti orang rabun jauh yang tidak memakai kacamata. Kamu mungkin perlu menutupi lukamu. Atau mungkin kamu mau menggunakan foto itu untuk... Apa kamu membeli sayuran saat kencan? Itu pilihan yang aneh. Arnie, apa kamu tidak takut kacamata ini akan merusak penglihatanmu yang berharga? Sebagian orang percaya bahwa memakai kacamata pada mata sehat bisa mempengaruhi bola mata dan sebabkan rabun jauh atau rabun dekat. Tapi itu hanya mitos. Memakai kacamata tidak akan merusak matamu, tapi banyak faktor lain yang bisa sebabkan hilangnya penglihatan secara total. Dalam kasus seperti ini, seseorang bisa menggunakan donor mata sebelah. Sebagai contoh, kornea dari satu mata berharga 30.000 US dollar. Ini kan sudah malam, kenapa harus pakai kacamata? Kamu pikir terlihat lebih keren dengan itu? Dan dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Arnold, apa kamu menjual matamu? Saat aku bilang matamu sangat berharga, bukan berarti kamu jual. Kamu hanya menjual satu. Tetap saja, itu kesalahan besar. Dua mata memberikan penglihatan stereokopis, yang berarti 3 dimensi. Kalau begitu, kamu harus rela melihat secara 2 dimensi saja, sobat. Dan dia tidur seperti bayi. Arnold, kau bisa tidur sepanjang hidupmu. Bangun cepat! Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Agar tidak membuang waktu sia-sia, streamer Asian Andy tidur online dan mendapatkan $16.000 dalam satu malam dari donasi. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Bangun! Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie. Entah kenapa, sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh astaga, tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold, sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga, sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Oh, aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala, pendengaran menjadi dan ingatan menjadi terganggu. Kau butuh untuk tidur. Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari 5 hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi optik dan pendengaran mulai muncul.
Orang pertama yang memecahkan rekor dunia tanpa tidur adalah Randy Gardner yang berusia 17 tahun yang terjaga selama 11 hari. Tapi ini kemudian dikalahkan oleh Robert McDonald yang tetap terjaga selama 19 hari. Namun perwakilan dari Guinness Book tidak mengkonfirmasinya. Dengan melakukan eksperimen semacam itu sendiri cukup berbahaya bagi kesehatanmu. Kau satu-satunya yang tersisa, Sobat Lama Arnie. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan 5 orang di ruangan selama 15 hari dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Kau tahu bahwa menggoogling gejalamu itu ide yang sangat buruk. Oh, lihat. Suasana hati tertekan, kurang percaya diri, kelelahan. Mungkinkah kau benar-benar mengalami depresi? Mungkin sebaiknya kau harus berkunjung ke psikiater. Sangat penting untuk tidak mendiagnosis diri sendiri dan mengobati diri sendiri. Jadi jangan. Wow, antidepresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benar kan sobat? Baiklah, jadi kau punya 2 bungkus Prozac, 75 tablet Celexa, 5 bungkus Zoloft, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu, tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah antidepresan trisiklik. Tapi aku sangat mengenalmu, jadi cepat atau lambat kau akan mulai memakai sampah itu juga. Ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium tremens, membuat kau berhalusinasi, pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotonin reuptake inhibitor. Euforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari antidepresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama 8 jam? Para model terkadang meminum antidepresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi di bawah antidepresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan? Apalagi sekarang, kau tidak mau mengobati diri sendiri lagi? Tunggu, Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh membuang pil ke toilet. Dasar bodoh. Karena antidepresan masuk ke selokan, ikan menjadi lebih agresif. Kau ingat kalau Toby itu piranha, bukan? Apa yang terjadi? Apa kau baru saja dipecat dari McDonald's? Jangan khawatir, setiap orang pasti berbakat dalam sesuatu. Misalnya, mendengar tentang seorang pria dari Cina yang masuk ke Guinness Book of Records karena dia tidak berkedip selama 57 menit. Hei, kau mau pergi kemana? Arnold! Apa? Kau memecahkan rekor? Caranya? Kau menempelkan kelopak matamu dengan lem? Ya ampun, itu benar-benar berbahaya. Karena berkedip diperlukan untuk melumasi matamu dengan cairan. Kelenjar lakrimal kita mengandung antibodi, lysozyme, dan elektrolit. Tanpa itu, matamu akan menjadi tidak berdaya. Jadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengagumi rekormu terlalu lama lagi. Partikel terkecil di udara akan mulai menempel di mata dan menggoresnya. Selain itu, semakin lama kau tidak berkedip, semakin lama kau menginginkannya. Arnold, ada satu rahasia. Berkedip memiliki fungsi lain. Dia membagikan informasi yang kau terima dan memperbarui perhatianmu. Ini berarti semakin banyak hal menarik yang kau lihat, semakin sedikit keinginanmu untuk berkedip. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan sesuatu yang menenangkan. Iya, seperti film jadul hitam putih yang bagus akan berhasil. Ada 3 jenis air mata, refleks, emosional, dan basal. Karena matamu kering, kelenjar air mata berusaha mencari kekurangan cairan kelembapan. Tapi filmnya juga tidak jelek. Oh tidak, siapa yang menyangka film itu akan ada ledakan nuklir di dalamnya? Arnold, bagaimana perasaanmu? Cahaya terang menyakiti matamu, penglihatanmu memburuk. Ini adalah tanda-tanda konjungtivitis. Ini perlu dirawat dengan benar. Itu pasti tidak akan sembuh dengan sendirinya. Hati-hati saat membaca petunjuk obat Arnold. Dengan penglihatan +5, sangat sulit untuk membaca dari dekat. Tapi dengan miopia di -5, kau akan punya masalah dengan melihat objek di kejauhan. Para wanita, hentikan! Dia itu matanya buta! Arnold, bangun! Sepertinya kau dipukuli oleh penjaga keamanan apotek dan kau kehilangan semua barang bawaanmu.
Aku tidak akan bertahan dalam kondisi yang tidak sehat untuk waktu lama. Tidak punya kekuatan untuk bangun, kemiripan yang menakutkan dengan gejala konjungtivitas adenoviral. Ini terjadi ketika retina robek dan virus menembus masuk. Arnold, bangun! Kau akan mengalami abses dan ablasi retina. Dan kau bisa menjadi buta selamanya. Kau melihat lingkaran cahaya di sekitar ini? Syukurlah, sepertinya ada yang memanggil ambulan. Ada apa lagi? Arnold, itu bukan hantu. Mereka adalah dokter. Berhenti, kau tidak bisa bersembunyi di ladang jagung ini. Lagi pula, itu hanya gambar. Oh sial.